berpotensi orang itu menjadi budak hamba sahaya bagi orang yang memberinya bantuan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa dalam Islam itu kan pintu meminta-minta bantuan itu sangat sangat rapat ditutup. Jadi yang ada banyak anjuran adalah memberi. Tapi kalau meminta itu ya dipersulit. Jadi yang diajarkan adalah memberi. Nah, kalau orang sudah mulai membuka pintu meminta-minta kepada sesama, maka ya ini artinya bukan hanya karena masalah materi yang berkurang, tapi yang lebih bahaya adalah karena kerusakan mental. Jadi kerusakan mental, jadi yang kelemahan yang karena ketidakpercayaan diri dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi ketergantungan kepada orang lain itu diawali dari proposal, minta bantuan dan sebagainya, itu bisa menjadi pintu ketergantungan. Wallahu a'lam. Jadi ini perlunya kemandirian. Kalau cerita tentang orang-orang soleh di masa lalu itu, apalagi sampai minta, kadang diberi saja itu susah menerima. Misalnya kalau kita baca biografinya Imam Ahmad rahimahullah. Ini adalah di antara ceritanya adalah orang yang tidak mau menerima pemberian orang lain kalau dia tidak melakukan sesuatu. Jadi orang yang paling susah diberi hadiah itu Imam Ahmad. Nah, sampai satu saat ketika dia mengalami musibah, ini diceritakan di Sifatus Sofa, ya, rumahnya kebakaran. Rumah kebakaran habis semuanya. Tapi ini orang nggak mau terima bantuan. Jadi dia maunya mendapatkan sesuatu itu karena telah berbuat sesuatu sebagai upah, sebagai jasa, ijarah. Maka sampai ada salah seorang sahabatnya itu yang kemudian agar bisa membantu Imam Ahmad dalam hal finansialnya itu, akhirnya dia minta agar Imam Ahmad mau mencatatkan, menuliskan buku untuk dia. Ini kalau generasi yang masih sekolah dulu mencatat, pasti tahulah bahwa salah satu jasa ya di sekolah itu untuk bisa ditraktir teman itu kan kalau mencatatkan, apalagi yang tulisannya bagus-bagus itu kan, itu diantara jasa yang bisa dipakai adalah dengan mencatatkan teman lain yang agak pemalas atau apa, ditulisin catatan yang bisa catatannya lengkap, nah, nanti bisa ditraktir dan sebagainya. Nah, itu Imam Ahmad dulu pekerjaannya yang sampai bisa mendatangkan ma'isyahnya adalah menuliskan untuk orang lain, karena dia tidak mau menerima sesuatu yang kalau dia tidak berbuat sesuatu, apalagi sampai meminta-minta. Jadi ini masalah mental ya. Jadi kalau mohon maaf ini kalau dalam problem sosial yang harus kita hadapi di negara kita. Jadi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip ya, tidak memberikan jasa yang real kepada orang lain. Ini yang cenderung sesungguhnya itu adalah pintu lain atau cover dari sesungguhnya minta-minta, tapi dengan cara-cara yang ya macam-macam lah. Ini persoalan kita. Nah, jadi akhirnya menjadi orang yang tidak punya kemandirian, menjadi asir, menjadi tawanan. Nah, yang ketiga nasihat Ali, wastaghni amman syi'ta fa innaka nadiruhu. Jadi ini tentang wastaghni, dan merasa cukuplah. Merasa cukup ya, dengan apa yang kau miliki, tidak meminta-minta, tidak menunjukkan hajat kepada orang lain. Wala taftakiru ay iktafi bima indaka. Mencukupkan apa yang ada padamu minar rizki berupa rizki. Wala taftakir fil mali li syahsin ghaniyyin kasirul mal. Dan kamu tidak menunjukkan hajat, tidak menunjukkan apa itu ya, fakir, kefakiran kepada seseorang yang kaya.
Maka kalau kamu bisa menjadi orang yang mandiri, maka fa'innaka nadiru. Maka sesungguhnya kamu telah menjadi kompetitor baginya. Jadi kamu telah menjadi orang kaya seperti orang kaya yang ada di sekitar. Jadi ini tentang kemandirian, tidak menunjukkan hajat, tidak menunjukkan kelemahan kepada orang lain dalam hal materi. Apalagi sampai, mohon maaf itu kan, ini kayak bentuk kehormatan. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, maka kalau kamu sudah merasa kaya hingga tidak perlu meminta kepada orang lain, kepada orang kaya, maka kamu sudah menjadi sama, selevel, menjadi sebanding dengan orang kaya itu. Karena ya kekayaan kan bukan hanya pada jumlah, tetapi yang lebih penting adalah pada hati, pada sikap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pelajaran-pelajaran dalam ilmu sosial, sesungguhnya ini kaidah Ali bin Abi Thalib. Tafadhal ala man syi'ta fa anta amiruhu, was'al amman syi'ta fa anta asiruhu, wastaghni amman syi'ta fa innaka nadiruhu. Nah, selesai makalah yang ke-29, kita lanjutkan. Wal maqalatus salasuna. Dan makalah yang ke-30 an Abi Zakaria Yahya ibni Mu'ad rahmatullahi alaihi. Makalah yang ke-30 wa an Yahya ibni Mu'ad. Yahya ibni Mu'ad rahmatullahi alaihi. Tarkut dunya. Tarkut dunya kulliha ahdun lil ahdun tarkut dunya kulliha. Ini kalau kok ini di PDF-nya nggak baca baik gitu. Kalau dicetakannya masih mending. Tarkut dunya kulliha ahdul akhirati kulliha. Faman tarokaha kullaha akhodaha kullaha. Wa man akhodaha kullaha tarokaha kullaha. Fa'ahduha fi tarkiha wa tarkuha fi ahdiha. Ini agak muter-muter ya kalimatnya. Kalau bacanya nggak pelan-pelan bisa melintir-lintir. Makalah yang ke-30 an Abi Zakari Yahya ibni Mu'ad. Yahya ibni Mu'ad ini salah seorang ulama, juga dikenal dalam perawi hadis semasa dengan Imam Ahmad ibnu Hambal. Rahimahullah, rahmatullahi alaih, menyampaikan tarkut dunya kulliha. Ini meninggalkan dunia dengan keseluruhannya. Itu ahdul akhirati kulliha. Itu sama dengan ini ada kurang. Ahdul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia keseluruhan, maka mengambil akhirat keseluruhan. Jadi kalau penjelasan Syekh Nawawi li annahuma qaddar taini. Ya, karena antara dunia dan akhirat itu kan seperti madu dalamnya istri yang dimadu. Dua orang istri, dua orang madu, ya saling mencemburu. Kalau ke sini sono cemburu, kalau ke sono sini cemburu. Itu kalau ini penjelasan Syekh Nawawi. Qaddar taini. Dunia dan akhirat itu seperti dua istri yang dimadu. Jadi ya pulang ke sana sini cemberut, pulang ke sini cemberut, ya itu.
Jadi kalau ini penjelasan berikutnya, faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan dunia kulliha kullaha keseluruhannya, akhodaha kullaha. Ini faman tarokaha kullaha akhodaha kullaha. Barang siapa yang meninggalkan dunia keseluruhannya, maka dia mengambil akhirat keseluruhannya. Waman akhodaha kullaha, dan barang siapa mengambil dunia keseluruhannya, tarokaha kullaha, dia meninggalkan akhirat juga keseluruhannya. Fa'ahduha fitarkiha, fa'ahduha fitarkiha, maka mengambil akhirat itu, jadi fa'ahduha, maka mengambil akhirat itu adalah menjadi sebab fitarkiha, meninggalkan dunia. Watarkuha, dan meninggalkan akhirat itu menjadi sebab fi akhdiha, sebab meninggalkan dunia. Ini salah satu sudut pandang dari Yahya ibnu Mu'ad yang memandang dunia dan akhirat itu seperti dua sisi yang berseberangan. Ini pandangan ulama. Nah, apakah kita harus begitu? Ya kita bisa pelajari. Jadi ya tinggal posisi dunia dan posisi akhirat yang kita lihat. Jadi ini kan ya, cara pandangnya bahwa dunia dan akhirat itu seperti dua sisi yang bertolak belakang. Kalau mengambil salah satunya, maka dia akan kehilangan salah satunya. Ini kaidah yang dipakai ya kalau kita pahami dari ungkapan Yahya ibnu Mu'ad. Tapi kan kalau dalam kaidah yang lain bahwa untuk mendapatkan dunia akhirah hasanah, maka perlu mendapatkan dunia yang juga hasanah. Jadi kan kalau bisa digabungkan. Jadi ada fit dunya hasanah wa akhirati hasanah. Nah ini Yahya ibnu Mu'ad pandangannya terhadap dunia dan akhirat itu dengan menggunakan pandangan dua sisi yang bertentangan. Mengambil salah satunya berarti meninggalkan salah satunya. Nah ini kan pandangan ini juga kan nggak selalu benar. Ya bisa jadi ada satu saat pola ini baik, tapi saat yang lain ya bisa jadi nggak baik. Kalau misalnya semua orang nggak ada ngurus urusan dunia, ya terus siapa nanti yang akan ngurusi dunia? Padahal sebagian besar ajaran Islam itu ya memerlukan syarat dunia. Syarat dunia. Ini ya, salah satu nasihat ya Yahya ibnu Mu'ad jadi tentang filosofi ini cara pandang dunia dan akhirat yang ya mungkin kita bisa sepakat bisa nggak sepakat. Tapi kalau saya kurang sepakat. Kalau saya lebih cenderung bahwa ya untuk mendapatkan akhirat yang baik perlu juga dunia yang baik. Jadi karena prakteknya bahwa untuk bisa melaksanakan agama dengan baik itu kan juga diperlukan dunia yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pandangannya Yahya ibnu Mu'ad. Jadi kalau saya punya pandangan yang begitu, bahwa sejarah Islam itu adalah sejarah terbukanya dunia. Jadi bukan sejarah tentang kemiskinan. Jadi sejarah Islam itu kalau kita perhatikan sejak Fathu Makkah terutama sampai sekarang ya sesungguhnya kalau mungkin sampai Perang Dunia Kedua lah itu baru sejarah Islam yang cerita tentang kemiskinan. Saya sering mengangkat satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri, misalnya tentang jejak peradaban Islam di Eropa maupun di India. Misalnya kalau tidak ada Taj Mahal,
Di Eropa ada Cordova, ada Alhambra, dan sebagainya. Itu sudah dibangun ratusan tahun yang lalu. Rasanya sulit dipercaya kalau yang bisa membangun istana seperti Taj Mahal, Alhambra, Cordova itu, kalau mereka bukan orang kaya. Karena nggak mungkin kan bisa membangun satu bangunan yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Itu nggak mungkin dilakukan kalau bukan oleh orang yang memiliki dunia yang berlimpah. Nah, sejarah Islam adalah sejarah tentang dunia yang berlimpah. Ini kalau kita baca di zaman sekarang agak riskan juga itu. Jadi kalau cara pandang dunia dan akhirat dengan cara pandang yang bertolak belakang ini kan bisa nanti orang yang jadi sekuler. Jadi sekulernya dunia tanpa akhirat, akhirat tanpa dunia kan kacau nanti sekuler. Kalau model pilihannya begini. Wallah alam ini kita baca tapi kita juga ya pandangan ulama yang juga boleh kita kritisi kan boleh juga. Yang nggak boleh kritisi kan kalau itu wahyu Allah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jadi wal maqalatul hadiyatu wassalasun. Sekarang makalah yang ke-31. Wa an Ibrahim ibnul Adham. Dari Ibrahim ibnul Adham. Rahimahullah. Ibrahim ibnul Adham. Annahu qilalahu. Bahwasannya Ibrahim ibnul Adham ditanya. Bima wajadta zuhda. Dengan apakah engkau bisa menemukan zuhud itu? Bi ayyi syai' ahbabta tarka rohatid dunya tolaban li rohatil akhirah. Karena sosok Ibrahim ibnu Adham ini kan dikenal sebagai salah satu tokoh sufi yang diriwayatkan bahwa dulunya ini adalah Ibrahim ibnu Adham ini salah seorang putra mahkota, jadi putra sultan. Tapi kemudian dia tinggalkan kesempatan menjadi putra sultan itu dan menjadi ahli ibadah di Makkah, di Al-Haramain, dan tempat-tempat suci lainnya. Di dalam Risal Qusyairiyah disebutkan bahwa Ibrahim Adham nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansur bin Qurati Balkh. Jadi termasuk di Al-Balkhi ada Ma'ruf Al-Balkhi. Kemudian Al-Balkhi itu pernah kita baca sebelumnya. Ada Hatim Al-Balkhi. Karena min abna'il muluk. Ibrahim ini termasuk di antara anak raja. Fakharaja yauman mutasayyidan. Diriwayatkan dia suatu hari pergi berburu. Fa'athara sa'laban au arnaban. Lalu dia mengejar kelinci atau mengejar buruan saklab, rusa. Wa huwa fi talabihi. Nah, dalam berburu itu fahatafa bihi hatifun. Ada suara yang memanggilnya. Ini hatafa. Hatif, suara tanpa rupa. Ya Ibrahim, alihada khuliqta. Wahai Ibrahim, apakah untuk ini kalian diciptakan? Untuk berburu, ngejar rusa, ngejar kelinci. Ambihada umirta. Apakah dengan urusan ini untuk berburu kamu diperintahkan? Jadi apa memang kau diciptakan untuk berburu? Sumhatafa bihi aidon min qurbusi sarjihi. Lalu ada juga suara bisikan hatif. Nah, yang kemudian memberi jawaban, ma lihada khuliqtu wala bihada umirtu. Jadi
dari kepalanya itu ada suara yang menjawab, bukan untuk ini aku diciptakan, bukan untuk yang aku diperintahkan. Fanazala an dabatihi wa sadafa ra'iyan li abihi fa akhadha jubbatan lirra'i. Lalu ini kan anak putra mahkota kan, putranya raja. Nah, setelah mendapatkan bisikan itu, kemudian dia turun dari kendaraannya, kuda berburunya, dan menemui seorang ro'iyan li abi, penggembala ternak milik ayahnya. Fa'akhoda jubbatan lirra'i min sufin wa labisaha wa a'tahu farasu ma'ahu. Lalu dia tukar posisi. Dia tukar bajunya, dia menggunakan baju penggembala yang terbuat dari wol, baju kasar. Makanya di antara makna kaum sufi itu adalah karena mereka memakai baju wol, baju suf. Nah, baju penggembala dia pakai, wa atahu farasahu wa mama'ahu. Dan kuda serta yang dia bawa itu dia berikan kepada penggembalanya. Summa innahu dakhalal badiyah. Kemudian dia pergi meninggalkan istana ayahnya, jadi menuju ke pedalaman, ke kampung-kampung Badui. Summa dakhala Makkah, kemudian sampai ke Makkah. Wa sahiba biya Sufyan Ats-Tsauri, lalu bertemu di Makkah, jadi menjadi murid Sufyan Ats-Tsauri, wal Fudail ibnu Iyad, ini tokoh-tokoh tabi'in di Makkah. Wa dakhala Syam, lalu masuk ke Syam. Wa mata biha, dan kemudian wafatnya di Syam. Wa kana ya'kulu min amaliyatihi, dan Ibrahim ibnu Adham ini hanya mau makan dari hasil kerjanya. Mislal hasodi, jadi dia bekerja menjadi tukang panen. Wahifdul basati, wahif mislil hasodi, wahifdil basati, menjadi penjaga kebun waktu itu. Padahal ini anak raja. Dia berganti peran menjadi kaum sufi, makanya dikenal tadi pakai baju suf, menjadi sederhana. Nah, ini ketika dia ditanya, dari mana kau bisa mendapatkan zuhud itu? Qala, kata Ibrahim ibnu Adham, bisalah sati asya. Jadi kapan dia mengalami titik balik dari anak raja lalu menjadi orang zuhud ahli ibadah meninggalkan dunia? Qala, jawaban Ibrahim bin Adham, bisalah sati asya, karena 3 hal. Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan. Yang pertama, aku melihat bahwa kubur itu menyeramkan. Jadi kuburan itulah yang memisahkan lil qulubi an mahbubati, memisahkan orang dari apa yang dicintainya. Walaysa ma'i mu'nisun, dan tiada bagiku yang bisa menenangkan hati. Jadi ini jawaban pertama. Jadi apa yang membuat dia mengalami titik balik sampai jadi orang zuhud? Pertama, melihat kuburan. Ya, kita ini seringkali bahkan udah melihat kuburan berkali-kali, ziarah kubur berkali-kali, tapi belum mengalami titik balik juga. Jadi ketika melihat kuburan itu bisa jadi muhasabah, evaluasi bagi dirinya, yang dia lihat kuburan itu serem, menghentikan semua apa yang orang sukai. Dan aku tidak memiliki sesuatu yang bisa menenangkan hati. Jadi itu titik balik yang pertama. Jadi kepentoknya dengan memikirkan tentang alam kubur. Nah, ini juga bisa kita jadikan ya
motivasi ya, landasan orang untuk mulai berpikir, bertindak, beramal soleh, bisa juga berangkat dari sini. Jadi ini bukan untuk pandangan fatalis, ya, tapi bisa jadi. Karena di antara pesan Nabi tentang ziarah kubur kan, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. Orang jadi ingat akhirat, ingat mati. Oke, jadi kalau orang sudah membayangkan kubur yang serem itu, lalu pengen mencari ada yang bisa menemani, menenangkan hati, maka ya akhirnya kan proyeknya adalah proyek amal soleh. Itu yang pertama. Waro'aitu thoriqan tawilan. Waro'aitu thoriqan tawilan. Walaysa ma'i zadun. Waro'aitu, dan aku melihat thoriqan tawilan, jalan yang jauh. Perjalanan, jadi sejak orang meninggalkan dunia sampai nanti bisa jadi ahli surga, itu kan jalannya, subhanallah, berapa panjangnya. Jadi jalan yang ya ujungnya sampai nanti ke surga itu berapa jauhnya. Jadi sejauh-jauhnya jalan di dunia itu kan ya masih dunia yang sangat terbatas. Qalil adalah bahasa Al-Quran itu. Famamatud dunya fil akhirati illa qalil. Sedikit. Sedangkan kalau yang akhirat itu kan sampai luasnya tak terbatas. Jadi karena perjalanan yang jauh, walaysa ma'i zadun. Walaysa, dan tidak ada ma'i bagiku zatun, bekal. Yu'inuni ala tilkal masafah. Yang bisa menolongku melewati perjalanan jauh itu. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi cara muhasabah, jadi mengevaluasi diri sendiri dengan mengukur antara hari ini dan masa depan. Jadi masa depan yang dipikirkan adalah bagaimana sampai ke surga. Bagaimana sampai ke surga. Dan bagaimana bisa tidak dari neraka untuk melewati rute yang sekian panjangnya. Jadi, sejak nanti orang meninggalkan dunia sampai bisa masuk surga itu masafah ba'idah fil akhirah. Jadi perlu ada bekal. Walau sama izadun, karena nggak ada bekal ya, saya harus mengalami titik balik itu. Jadi mencari bekal yang cukup untuk mendampingi perjalanan sampai nanti ke surga. Waro'aitul jabbaro qadiyan walaysa ma'i hujjatun. Waro'aitu, dan aku melihat al-jabbar, yang maha perkasa, alladzi yuqirul ibad ala kulli ma'arad. Jadi yang maha perkasa, yang maha berkehendak, yang maha pemaksa, kalau mana al-jabbar itu, yang kalau berkehendak tidak ada yang bisa menolak. Ini renungan terhadap salah satu asma Allah. Jadi dalam ayat yang sering kita dengar di akhir surah Al-Hasyr ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ya. Asma Allah yang sering kita dengar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini muhasabahnya Ibrahim ibn Adham. Jadi dia melihat di asma Allah Al-Jabbar, qadiyan, yang memutuskan perkara, qadi. Walaysa li hujjatun, dan tiada bagiku hujjatun, argumentasi. Aima yadullu ala sihhati dakwah, argumentasi yang menunjukkan kebenaran pengakuanku. Ini yang ketiga, ini yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap waktu adalah tentang pertanggungjawaban. Jadi ini kalau tadi nasihatnya Yahya bin Mu'ad agak sulit untuk kita terapkan, tapi kalau nasihatnya Ibrahim ini, pengalaman Ibrahim bin Adham,
ini bisa kita aktualkan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini. Jadi terutama misalnya yang ketiga tentang sebab keyakinan tentang pertanggungjawaban. Artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan, silahkan mau melakukan apapun, siapkan aja jawabannya nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jadi, karena Allah yang Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, nanti yang akan memutuskan segala perkara di hari kiamat, ada peradilan dari kiamat itu. Nah, ketika nanti ditanya oleh Allah misalnya tentang umur untuk apa dihabiskan, tentang ilmu di mana diamalkan, tentang harta dari mana diperoleh dan di mana kemana dibelanjakan, apalagi tentang fisik yang gagah perkasa sampai untuk apa itu dihabiskan. Itu kalau kita sudah mempersiapkan jawaban-jawabannya, ya inilah yang penting dalam kehidupan kita hari ini. Jadi melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan hanya pertanggungjawaban dunia, tetapi yang sangat penting adalah pertanggungjawaban akhirat. Makanya dalam kaidah amal itu di surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ayat ke-36 surah Al-Isra, surah ke-17. Jadi logika atau dasar pertanggungjawaban dari setiap amal mengharuskan kita dalam bertindak berbuat apapun itu tidak boleh ikut-ikutan, tapi harus dengan ilmu, dengan kesadaran. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat, pengalaman titik balik Ibrahim Ibnu Adham ketika ditanya. Jadi sampai orang yang tadinya putra mahkota anak raja itu, anak sultan, lalu berbalik menjadi tokoh sufi. Ketika ditanya dari mana kau dapatkan pelajaran sufinya itu, dia jawab dari 3 hal. Pertama, tentang kuburan yang serem, sedangkan aku tidak memiliki teman yang bisa menenangkan. Jadi ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i muhnisun wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa ma'i hujjatun. Ini yang menjadi pengalaman titik baliknya Ibrahim Adham. Dan sampai sini ya pengajian kita sore hari ini, sampai pada makalah yang ke-31 ya. Nah, 31. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di makalah yang ke-32.